Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang ini kami sedang melaksanakan tugas 3 agenda 2, yaitu tentang podcast pengertian ASN berakhlak. Di sini saya mewakili dari kelompok 4 dari gelombang 7 angkatan 47. Saya Syahrul Afandi sebagai host dan berikut teman-teman kelompok saya. Kalian ini ada yang di kantor? Kebetulan saya lagi standby di rumah untuk mengikuti Zoom ini. Di rumah semua ya. Di rumah. Ya, ini saya akan bertanya sekalian berkenalan satu-satu ya. Muhammad Firza, Mas Firza. Dulu Mas Firza alumni mana Mas? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Rahmatullah dari alumni PKTT Tegal. PKTJ Tegal. Jurusan saya D3 Teknologi Otomotif. D3 Teknologi Otomotif. Sekarang penempatan di mana? Sekarang penempatan saya di NTB, tepatnya di Kota Bima, Terminal Tipe A. Di Terminal Bima. Terus untuk jabatannya di sana apa Mas Firza? Untuk jabatan saya sendiri di sana penguji kendaraan bermotor untuk yang ngecek-ngecek bus. Oh, gitu. Oke. Ya, Ya, terima kasih. Untuk Bang Putu Rian Mahardana. Dulu Ya, alumni Bang mana Bang Sahrul. Putu? Saya dulu alumni Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tangerang. Oh, PPI Curug Tangerang. Ya. Jurusannya? Jurusan Teknik Bangunan dan Landasan D3, Bang Sahrul. Oh, D3. D3 semua ini kita ya. Ya, siap Bang Sahrul. D3 semua. Sekarang penempatan di mana? Sekarang penempatan di UPBU kelas 2 Dau Aturure di Nabire, Papua, Bang Sahrul. Oh, di Papua. Hmm. Jabatannya di sana? Jabatannya Pengawas Operasional Bandar Udara. Pengawas Operasional Bandar Udara. Ya, Bang Sahrul. Untuk Zulfa sekarang posisi di mana? Kebetulan sekarang posisi lagi di Cilacap. Dulu alumni mana? Dulu saya alumni dari Kampus Politeknik Penerbangan Medan. Penerbangan Medan. Jurusan? Kebetulan di jurusan Diploma 3 Teknik Listrik Bandar Udara. Kalau di Poltek Bank Medan tuh ada D4-nya nggak? Nah, kalau di Poltek Bank Medan kebetulan kita belum ada untuk Diploma 4-nya. Kalau misalkan untuk kampus penerbangan, yang tersedia Diploma 4 itu di kampus PPI Curug dan kampus Poltek Bank Palembang. Oh, di kampusnya Bang Putu ya, D4 ya. Siap, Bang Sahrul. Terus Zulfa penempatan di mana? Saya penempatan di kantor UPBU Tunggul Wulung Cilacap. Di sana menjabat sebagai Saya menjabat sama seperti Bang Putu sebagai pengawas operasional bandar udara. Oke, terima kasih. Sekarang terakhir Nabila. Mbak Nabila dulu alumni mana Mbak Nabila? Saya alumni Poltekpel Malahayati Aceh. Oh, Aceh. Jurusan? D3 Studi Nautika. Oh, studi nautika. Berarti dulu berlayar ya prakteknya? Iya, benar. Di Aceh tuh ada D4-nya nggak? Kalau D4-nya belum ada. Oh, belum ada. Sekarang penempatan di KSOPP Danau Toba. Danau Toba. Ya. Menjabat sebagai
pengawas kegiatan kepelabuhanan. Baik, itu saja. Mungkin sekarang kita lanjut ke materi. Ya. Saya di sini akan mengulas sedikit saja mungkin tentang pengertian ASN berakhlak apa saja dan bagaimana penerapannya di kantor. Nah, pengertian ASN berakhlak dalam undang-undang di Indonesia itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di situ tuh pengertiannya adalah ASN berakhlak, yaitu pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tinggi, serta memiliki perilaku yang baik dan profesional dalam menjalankan tupoksinya. Berakhlak tuh ada singkatannya. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya akan membahas dulu tentang yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan itu seperti apa toh? Ini. Berorientasi pelayanan yaitu ASN harus memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Jadi kita harus mementingkan urusan masyarakat di atas kepentingan pribadi gitu. Jadi harus cekatan, solutif, dan jangan lupa juga 5S. Yang kedua yaitu akuntabel. ASN harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Contohnya tuh menggunakan anggaran secara transparan. Tuh. Terus yang kedua tidak menyalahgunakan jabatan. Yang ketiga yaitu kompeten. ASN harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta mau belajar hal baru. Jadi sering-seringlah mengikuti pelatihan atau diklat. Yang keempat yaitu harmonis. ASN harus dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima loyal. Memiliki komitmen untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Contoh kecilnya kalau di lingkungan kantor tuh hormat kepada atasan, itu juga hormat dan patuh pada atasan, itu juga salah satu loyalitas. Terus berangkat pagi itu juga bentuk dari loyalitas, disiplin. Nah, yang keenam tuh adaptif. ASN harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Yang ketujuh yaitu kolaboratif. ASN harus dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama serta memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sini saya akan bertanya kepada kalian satu persatu ya. Zulfa, apa peran ASN dalam mewujudkan pelayanan publik berakhlak? Zulfa. Baik, mungkin dari pertanyaan tersebut kita tahu bahwasanya ASN itu memiliki tugas dalam melayani publik gitu kan, atau pelayanan publik. Nah, sebagai ASN kita juga harus memiliki jiwa berakhlak yang tadi sudah disebutkan sama Mas Syarul kan. Nah, dari peran penting untuk menunjang bagaimana sih pelayanan publik yang tadi dengan dasar berakhlak, yang tentunya kita sebagai ASN harus tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Seperti contoh, seperti kita memberikan pelayanan prima yang cepat, terus tepat, dan tentunya kita harus ramah kepada masyarakat. Setelah kita memberikan pelayanan yang prima, dari diri kita masing-masing juga harus memiliki sikap yang berakhlak juga.
dengan cara kita menunjukkan bahwa kita memiliki sikap yang jujur, adil, dan juga transparan. Tentunya kita harus profesionalisme atau profesional dalam memberikan pelayanan. Sehingga ketika kita sudah memiliki dua peran penting tersebut, kalau menurut saya nih, setelah dari situ kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan kita meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara seperti kita bisa menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah, nanti kita tampung nih aspirasi apa yang harus kita perbaiki, kita pilih-pilih aspirasi dari mereka. Mungkin ada keluhan apa yang harus kita perbaiki sehingga kita dapat dan terus meningkatkan nih kualitas pelayanan demi melengkapi kebutuhan dan harapan dari masyarakat sendiri. Ketika kita sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, lalu kita sudah mengapply atau sudah merealisasikan, kita dengan mudah membangun nih kepercayaan masyarakat terhadap kita ASN. Tapi pada saat kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, kita juga harus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap terus transparan. Jadi kita tidak boleh seperti goyah ataupun ada sedikit nih celah buat kita lengah, sehingga kita nanti karena orang nggak bisa kita pastikan ya, ketika kita lengah sedikit pun pasti yang diungkit kekurangan kita, kan kelebihan dari kita. Oleh karena itu, sebagai masing-masing ASN juga harus memiliki peran penting yang harus dari beberapa poin saya sampaikan tadi. Dan tentunya kita juga harus menghormati sih tentang hak-hak masyarakat. Kita tidak boleh diskriminatif dan kita tetap harus adil kepada semuanya. Tidak boleh berpilah-pilah deh, intinya itu. Seperti itu kalau menurut saya, Mas Abdul. Ya, terima kasih penjelasannya, bagus sekali Mbak Zulfa. Nah, mengapa pelayanan publik berakhlak penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, Mas Firza? Coba. Baik, terima kasih Mas Harul pertanyaannya. Dari saya, pelayanan publik yang berakhlak itu sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena menyangkut kualitas interaksi antara pemerintah atau penyelenggara layanan dengan warga negara. Akhlak itu sendiri merupakan akronim dari nilai-nilai inti ASN nih. Apa saja sih? Yang pertama tuh ada amanah, membangun integritas, pelayanan yang jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, dan bertanggung jawab menunjukkan bahwa penyelenggara layanan dapat dipercaya. Jadi ketika masyarakat melihat bahwa tidak ada korupsi atau penyimpangan, kepercayaan yang meningkat. Kedua, ada kompeten, memberikan layanan berkualitas. Jadi masyarakat merasa dihargai saat dilayani oleh aparatur yang profesional, memahami tugasnya dan mampu memberikan solusi. Kompetensi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melayani rakyat. Yang ketiga adalah harmonis, menjalin hubungan yang baik. Sikap ramah, menghargai keberagamaan dan menjaga suasana kondusif, membuat masyarakat merasa diterima dan dihormati. Nah, pelayanan yang beretika sosial meningkatkan hubungan emosional antara masyarakat dan negara. Keempat, ada loyal menjaga komitmen pada negara dan masyarakat. ASN yang loyal tidak akan melakukan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat. Kesetiaan ini menciptakan rasa aman bahwa kepentingan publik akan selalu diutamakan. Berikutnya ada adaptif, responsif terhadap perubahan. Nah, pelayanan publik harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Adaptivitas mencerminkan bahwa pemerintah tidak kaku dan mau terus berkembang demi rakyatnya atau masyarakat. Nah, yang terakhir ada kolaboratif,
bersinergi demi kepentingan bersama, kerjasama lintas instansi atau sektor dalam menyelesaikan masalah pelayanan, menunjukkan bahwa pemerintah bekerja sebagai satu kesatuan, bukan secara terpisah-pisah nih. Masyarakat pun merasa lebih percaya karena melihat kerja nyata yang sinergis. Nah, itu dari saya, Mas Sahrul, dari pertanyaan Mas Sahrul tadi. Sekali. Terima kasih Mas Firza. Terus cara meningkatkan kualitas pelayanan publik berakhlak tuh bagaimana Bang Putu? Coba Bang Putu. Sarul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya Bang Sarul, cara meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berakhlak mungkin dapat dilakukan beberapa langkah Bang Sarul. Seperti yang pertama mungkin internalisasi nilai-nilai berakhlak dalam budaya kerja ASN melalui pelatihan dan pembinaan rutin mungkin. Yang kedua mungkin peningkatan kompetensi dan integritas ASN secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga mungkin dengan cara evaluasi berkala terhadap standar pelayanan publik, termasuk sistem pengaduan masyarakat yang terbuka dan cepat ditindaklanjuti. Lalu yang keempat, penguatan leadership dan keteladanan pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan profesionalisme. Lalu yang kelima, mungkin penerapan sistem reward dan punishment secara adil berdasarkan kinerja pelayanan. Jadi menurut saya intinya pentingnya dalam latihan disiplin, kepekaan sosial, serta kerja tim yang baik. Semua itu menjadi dasar kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berakhlak. Begitu Bang Sarul, menurut saya Bang Sarul. Ya, terima kasih Bang Putu. Nah, zaman sekarang ini kan semua teknologi, semua kan sudah serba teknologi ya. Nah, bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik? Gimana Mbak Nabila? Kalau menurut Mbak Nabila? Nah, menurut saya kan teknologi ini kan punya peran yang penting gitu buat meningkatkan pelayanan publik. Nah, terutama tuh dapat mempercepat prosesnya, kemudian meningkatkan transparansi dan dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat. Nih contoh nih, ada nih etiketing kapal penyeberangan. Itu bisa meminimalisir antrian di pelabuhan dan dapat terhindar dari calo. Kedua, ada yang namanya aplikasi KAI Access. Itu KAI Access tuh bisa kita gunakan di mana aja gitu untuk membeli tiket kereta api. Bahkan bukan hanya untuk beli tiket saja, tapi kita bisa kayak ngecek jadwal kereta kapan dan di mana aja kan. Dan kita tuh bisa boarding memakai QR code. Terus yang ketiga tuh ada contoh penggunaan teknologi self check-in di bandar udara. Itu mempermudah kita buat menghindari antrian panjang. Kita bisa check-in sendiri melalui self check-in tersebut. Nah, itulah kenapa teknologi dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, nyaman, dan transparan. Karena digitalisasi bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Indonesia. Seperti itu Bang Mas Syarul. Ya, bagus sekali. Makasih penjelasannya Mbak Nabila. Jadi kita tuh di sini juga harus sebagai ASN tuh juga harus cepat gitu kalau menghadapi perubahan regulasi, terus kemajuan teknologi, kita tuh harus cekatan ya. Ya mungkin itu saja meeting atau podcast kita hari ini. Kita sudah bertukar pikiran, bertukar pandangan tentang bagaimana caranya kita menjadi ASN atau menerapkan ASN berakhlak ini ya. Nah, mungkin itu saja. Mohon izin Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan tugas ketiga agenda 2 yaitu tentang podcast implementasi nilai-nilai berakhlak. Akhir kata, jika ada kesalahan dari kami dalam bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.